Oke, kita coba fokus menyalin ulang aplikasi perpustakaan yang ada. Aplikasi perpustakaan kalau kita buka, coba gua buka My Dokumen lah. Oke, gua pakai lah. Oke, di Office ini akan otomatis muncul tampilan ini ya. Muncul. Nah, di sini ada menu utama nih, namanya menu utama. Ketika kita mau bikin sheet anggota, ini datanya ya. Misalnya ketik anggotanya A21. Namanya di sini Angga. Kusuma Atma Ja. Nah, statusnya mahasiswa. Nah, NIM-nya bla 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 bla. Jurusannya akuntansi. Alamatnya Jalan Juanda. Nomor teleponnya 08 bla bla bla. Lahirnya di Bandung. Tanggal lahirnya 27 Agustus 89. 1955. Ketika diproses, ya otomatis masuk di dalam sheet ini. Loh, ini kok banyak yang terbuka cuy. Nah, otomatis masuk di dalam sheet. Mana tadi? Kemana tadi bos? Ini ya, A12 ya. Nah, harusnya A12 ada nggak di sini A12? Nggak ada kan? Nah, kalau dia ada A12, harusnya ini nih, A012 ya. Nah, ini, coba kita kembali ke menu. Mana menu utamanya ya? Nah, kembali ke menu. Ini ketika di anggota, ketik di sini A012 muncul Joni. A12 muncul si Angga. Nah, sekarang kita coba salin satu-satu. Sheet anggota, sheet buku, ya. Kemudian sheet petugas. Kemudian nanti kita coba proses pinjam seperti ini. Nah, cuman ini nanti dulu ya. Nah, cara menyalinnya adalah kita bikin satu aplikasi. Ini dalam rangka mematangkan kalian tentang bagaimana coding form. Makanya mau nggak mau kita bikin sesuatu yang baru. Jangan lupa ini file save as-nya makro. Oke, save as-nya makro enable workbook. Oke, gua simpan di My Dokumen dulu. Aplikasi komputer 3. Namanya namamu salin perpustakaan. Namamu apa? Namamu siapa? Yolanda. Nah, save-nya tadi salah nggak? Oke, kita ulangi ya. Save as, browse, ya aplikasi kita pilih nomor 2. Kita ganti siapa tadi, Mi? Jangan juga. D aja dah. Dia Padilla Melianti. Nah, baru kita save. Oke, langkah pertama adalah kita memastikan supaya yang di copy adalah tampilan anggota, kemudian di sini buku, kemudian petugas. Ini dulu yang kita salin ya. Nah, ini kenapa ini tampilannya begini? Karena di sini ya, settingan ini ya, normal pack layout ya. Nah, sekarang yang anggota. Yang anggota yang pertama ini kita copy pertemuan baris dan kolom. Atau kamu mau copy ininya aja terserah ya. Nah, kita copy aja dulu pertemuan baris dan kolom. Kenapa? Karena nanti di sini juga ada datanya di sini cuy. Tuh, di sini juga ada cuy untuk advanced filter. Paham sedikit? Nah, makanya aku sengaja copy pertemuan baris dan kolom. Nah, kemudian daripada itu, ini kita copy pastekan ke sheet sini. Nah, oke, sampai di sini bisa diingat. Rename baru sini namanya anggota. Oke. Sebenarnya cara mengcopy paste ada 2 jenis. Bisa copy paste keseluruhan dengan cara seperti ini. Export file
ya. Kemudian lu simpan di desktop. Ini anggota form. Ini kita setup, ya, kita reset dulu. Terus dari punya kita tadi, mana punya kita bos? Ini ya, sheet anggota ya. Kita klik kanan, import file. Bisa kayak gini. Nah, langsung masuk otomatis sama rumus-rumusnya. Ya kan? Langsung bisa jalan. Cuman permasalahannya logikanya kamu nggak dapat. Kalau sudah paham logikanya bisa kamu import-import baru kamu ganti-ganti ya. Nah, sekarang maunya aku cara copy paste-nya bukan seperti itu. Caranya oke lah ini copy paste yang sheet anggotanya ya. Yang user form-nya kalian bikin user form baru aja. Biar kalian paham logikanya. Ini namanya user form misalnya anggota atau form anggota. Form anggota. Terus yang di copy apa? Yang di copy ininya. Kita copy. Baru pastekan ke sini. Bisa kan? Bisa ngikutin? Nah, oke, bisa. Terus ininya kita pindah ke sini. Kemudian ininya kita pindah ke sini, rapikan. Kalau mau di sini dikasih gambar belakangnya, di sini ada picture. Kita coba cari gambar di internet. Ada gambar nggak di internet? Karena di aku nggak ada gambar ini di laptop ini. Kita konekkan dulu wifi-nya. Kalau enggak fotomu yang kufoto ya. Jadikan ini background aplikasi Perpus. Ya registrasi kamu. Nanti diverifikasi sama orang di bawah. Tinggal registrasi, masukkan NIM sama nama. Foto perpustakaan. Nah, ini dia perpustakaan. Yang mana? Oh, ini biar keren kan kayak di kampus kita. New Shape Image As. Dia formatnya harus JPG ya. Tahu JPG? Jepang. Reso. Oke. Lanjut di sini. Baru di sini picture. Ambil yang dokumen tadi aplikasi komputer. Ada nggak di sini? JPG. Nah, jangan-jangan tak ke copy. Ulang lagi. Save image as. Disimpan di picture ya. Nah, yang lain lagi deh. Jelek. Yang mana yang bagus? Ini. Nggak pernah lihat hantu aja bilang kayak hantu. Bingung ya aku kan ini. Nah, sekarang kita masuk ke picture, ada gambar hantu, open, tuh muncul kan? Nah, cuman ini kan gambarnya tidak kita pilih di sini picture size modenya, pilih yang stretch, tuh, ya, ada yang stretch di sini kan? Cuman ini warnanya jelek ya. Makanya ada seni estetika warna. Kalau bisa warna tuh lebih cerah daripada yang di aplikasi. Nah, atau di sininya kita rubah, kita mainkan warnanya. Yang for colornya kita ganti putih, biar informatif ya. Nah, kebanyakan kelemahan anak-anak yang bikin aplikasi nggak punya jiwa seninya. Itu makin parah. Ya kan? Oke. Dah. Nah, ini engkau ganali seganal hatimu. Nah, intinya ketika dijalankan tampil seperti ini ya. Nah, sekarang kita mau masukkan rumusnya satu. Cuman ini bisa ganti yang cerah-cerah, ganti muka-muka ya, atau bonekamu di rumah, atau bantal bayi. Nah, di sini yang pertama rumusnya copy paste adalah double klik ini, user form klik, kemudian di sini kita ganti ini tialits.
namanya user form initialize. User form initialize dapat dari mana? Dari sini, double klik. Nah, ini dia rumusnya. Sheet anggota select, status kombori array, batal button, klik. Ini lu copy aja. Ya, dan di copy ini, bukan ininya ya. Aham. Nanti abang belikan obat. Nah, dari di sini setelah ini, kalau dijalankan, kalau ini kita jalankan, nah pasti error karena batal button kliknya harus dipanggil. Batal button kliknya yang mana? Batal button klik ini. Ini namanya proses button. Yang ini batal button. Jadi ini harus diisi rumusnya. Nah, kita ambil lagi rumus batal button. Karena batal button ini untuk mengosongkan sheet. Kemarin kan sudah belajar ya? Sudah atau lupa? Lupa. Sudah, lupakan. Nah, ini batal button klik. Nah, ini ntar. Ini urutannya ya. Ctrl V. Ini tahap 1. Ini kemudian tahap 2. Kenapa kasih petik 1? Biar dia tidak bermasalah. Ketika dijalankan lagi, nah kosongkannya harus ada. Jadi kita ada tahap 3. Oh iya, abang lupa. Nah, tahap 3. Sub kosongkan enter. Sabar. Nah, maksudnya dia akan membuat rumus sendiri. Nah, rumus kosongkan sebenarnya adalah untuk mengkosongkan, ini kan nomor boxnya aja kasih petik-petik. Maunya kita yang dikosongkan ini juga. Nih, nama boxnya petik-petik, status combo petik-petik, ini dikosongkan juga. Makanya di sini ada sub kosongkannya. Biasanya disimpan. Nah, ini dia rumusnya. Dia pakai prepaid sub, Ahmad Dhani. Oke, kita tambah prepaid sub. Pakai sub bisa, pakai prepaid sub bisa. Prepaid sub kosongkan. Nah, ingat, ada rumus yang kita buat sendiri, namanya prepaid sub, ketika dia tidak ada yang diklik di sini. Ya. Maksudnya ketika ini diklik kan muncul otomatis ya, selesai button. Selesai namanya unload me, itu rumusnya, atau N. Nah, ini nama box value, nama box, ini status combo list index kembalikan ke 0. Kenapa dia di list index? Karena dia di sini disetting pakai index. Nah, pakai index. Mana di sini? Pokoknya ininya berbeda daripada yang lain. Nih, bond column, colon com, backstyle-nya ada opaque, ininya ada perubahan. Makanya ini copy paste doang. Nah, ketika kita jalankan, ini dia. Otomatis muncul kayak gini. Paham sedikit? Ketika dibatal, kita kasih namanya di sini. Nah, ya kan? Ketika dibatalkan, kosong. Kemudian dia fokus ke kelap-kelip ke sini. Masih bisa ngikutin? Dah, abang lanjutkan. Nah, terus ini tahap keberapa tadi nih selesai ini? Tahap keempat ya. Paste tahap 4. Oke, tahap selanjutnya adalah comment button untuk proses. Ya, comment button proses. Kita tulis tahap kelima. Kita simpan di bawah. Biar berurutan. Karena kamu tuh kalau acak-acak takutnya kemana-mana juga pikiranmu acak-acak. Tahap kelima adalah proses ini kita copy paste. Nah, ini rumusnya. Kemarin masih ingat nggak ini? Enggak. Ada yang masih, ada yang enggak ya? Oke, sebentar. Ini apapun yang pertama kali jalan, kok ini yang terbuka cuy? Nah, sebentar cuy. Ini ya. Ketika ini jalan pertama kali, ya otomatis ketika masuk di sini cari data, misalnya A001, maunya kita muncul di sini namanya Nursanti. Nah, sebelum ke proses ke sini dulu deh ya. Nah, untuk mencari data ya, tahap keberapa nih?
Enggak, tahap kelima untuk mencari data. Untuk mencari data, masuk ke nomor blockchain. Nomor blockchain ini rumusnya. Nih, nombok value, ucache, nombok titik value. Fokus di sheet anggota, pakai rumus pencarian. Ini worksheet nih. Ini rumusnya sebenarnya dapat dari mana? Ini adalah permainan dari record makro yang ini. Kita record makro ya. M cari. Kita oke. Ketika kita control F, ya, ketik di sini A001, kemudian kita find. Muncul dia kan? Ke sini ngarahkan ya. Baru kita close, baru kita stop. Di makronya itu, mcari ini ketika diedit, ini rumusnya. Tuh. Look at, find. Nah, jadi rumus ini dikembangkan menjadi rumus seperti ini. Nah, kamu nggak perlu pusing-pusing baca itu. Sekarang kamu perlu pelan-pelan memahami rumus ini aja. Nanti rumusnya tinggal copy paste ketika bikin sheet yang lain. Oke, masih hidup? Oke. Nah, nanti dulu IG-nya habis nih kita IG-an. Oke. Ini kita copy paste dulu ya, kita copy paste dulu. Kita pindahkan. Copy, pindahkan ke sini. Nah, rumusnya fokus kepada sheet anggota ya, ketika dicari. Jadi apapun yang diketik, ketika di sini banyak sheet, misalnya di sini kemarin barang, ya kan, barangan, terlanjur tadi. Nah, ketika diketik di sini, dia langsung fokus ke sheet anggota. Ketika diketik A034, muncul Eva Angelina. Ya, Eva Angelina bisa kita ganti nih, Eva Khan. Baru kita proses, tapi proses belum jalan ya. Nah, rumus ini, tapi kalau datanya kosong, 346 otomatis dia turun ke bawah dan bikin data baru. Ketika dibatalkan, nah, ketika dibatalkan otomatis sheet-nya fokus kemana nih? Otomatis dia nanti fokus ke sini ya. Nah, kita lihat ya dulu ya. Sabar ya, ini pelan-pelan. Nanti kuulangi lagi versi lain. Ini versi copy paste masalahnya. Batal button klik, kemudian di sini selesai button unload me, kemudian proses button ini kita copy, pindahkan ke nih. Ini tahap ke 6. Nah, ini rumusnya. Active cell offset value nombok titik value. Nih, otomatis dia ke yang ke sini, ketik di sini A13, namanya di sini yang paling cantik namanya Fatmawati. Ya, mahasiswi 888, jurusannya akuntansi, alamatnya Juanda, teleponnya bla bla bla, lahirnya di Muara Badak. Karena banyak badak di sana. Nah, tanggal lahirnya 12 bulan 12 tahun 2. Nah, baru kita proses. Nih, buat kotak untuk membuat Nah, masih ingat nggak? Lupa? Oke. Buat kotak itu ngambil di modul ini. Nanti ada modul di sini, ya. Tadi kan ada makro nih. Kalau makronya dihapus, kita delete aja ya. Nih kita delete, otomatis makronya kehapus. Nah, sekarang ada modul yang namanya buat kotak. Modul buat kotak dari modul 1 kan modul berapa ya? Nah, ini. Dari modul 1 ini kita copy, public sub buat kotak dari modul 1 kita copy sampai end sub-nya, baru kita pastekan ke sini. Paste. Nih, ini ceritanya ya. Jadi ketika ini kita jalankan ulang, mana tadi? Nih, A34 namanya Andika. 77777. Ya, baru kita proses. Otomatis dia akan membuat nih. Otomatis dia bikinkan kotak. Ya kan? Masih bisa ngikutin?
copy pastenya. Nah, setelah ini selesai sudah yang di copy paste, nggak ada lagi yang di copy paste. Ya, nggak ada lagi sudah yang di copy paste. Nah, selanjutnya, ini ku stop dulu, biar ada vlog yang versi satunya ya. Kita stop dulu vlog yang ini, 20 menit.